Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Ini adalah video kita yang ke-730 untuk prediksi P3K sesuai dengan materi yang ada di SIM PKB. Langsung kita masuk di soal berikutnya nomor 46. Perilaku yang terlihat pada Yani yang sedang memasuki tahap sensori motor adalah A. Yani akan menunjuk pada seekor ayam yang ada di depannya ketika ibunya mengatakan ayam kepadanya. B. Yani berteriak-teriak memanggil ibunya ketika ada tukang es krim lewat. C. Yani selalu menangis apabila diberi makanan yang tidak disukainya. D. Yani menangis sambil memukul-mukul tembok ketika apa yang diinginkan tidak terpenuhi. Atau E. Yani mulai memahami jika tidak semua orang dapat mengutarakan pikiran dan perasaannya. Oke, tahap sensori motor kita masih ingat ya untuk 4 tahap dari Piaget, yaitu dari sensori motor, kemudian ada pra-operasional, yang ketiga adalah operasional konkret, dan yang keempat adalah operasional formal. Untuk tahap sensori motor ini adalah untuk anak 0 sampai 2 tahun. Oke. Jadi tahap sensori motor ini 0 sampai 2 tahun. Di dalam tahap perkembangan kognitif untuk usia ini, kemampuan si kecil atau anak ini masih sangat terbatas. Namun, anak ini masih bisa belajar mengenai sekitarnya dengan refleks dan rangsangan. Misalnya, ya dengan menggunakan refleks dan rangsangannya. Misalnya, suka memperhatikan suatu objek dalam waktu yang lama. Jadi menggunakan rangsangan melalui suara, kemudian ada sinar lampu, dia akan menanggapinya. Jadi kalau kita lihat tentang sensori motor di sini lebih condongnya adalah Yani akan menunjuk pada seekor ayam yang ada di depannya ketika ibunya mengatakan ayam kepadanya. Pilihan jawaban yang A. Selanjutnya di soal berikut nomor 47. Dari pernyataan di bawah ini, manakah yang menunjukkan kelebihan pendekatan konstruktivisme dalam proses pembelajaran dilihat dari peran guru? Oke, konstruktivisme artinya siswa membangun sendiri pengetahuannya. Kita coba lihat. A. Bu Siska hanya menunjukkan cara bagaimana siswa dapat memperoleh data melalui internet. B. Pak Hadi harus memberikan ceramah di depan kelas sepanjang proses pembelajaran. C. Pada saat mengajar, Pak Budi harus menjelaskan materi secara terus-menerus. D. Bu Amalia menganggap bahwa kemampuan siswanya adalah sama. Atau E. Bu Rita memimpin jalannya diskusi kelompok agar berjalan dengan lancar. Oke, di sini yang ditanyakan adalah peran guru dalam pembelajaran yang sifatnya konstruktivisme. Adalah di sini harus mendorong kemudian mengarahkan siswa agar siswa dapat memiliki makna baru terhadap pengalaman atau informasi yang sedang dipelajarinya. Teknik belajar aktif di sini perlu digunakan untuk membantu siswa membangun pengetahuan yang sedang dipelajarinya. Oke, konstruktif, membangun sendiri pengetahuannya. Teknik tersebut meliputi bisa menggunakan percobaan, bisa pemecahan masalah yang sifatnya nyata atau real. Jika dilihat di sini, bagaimana peran guru yang paling logis ada di pilihan jawaban yang A. Bu Siska menunjukkan bagaimana caranya saja untuk mendapatkan informasi melalui internet. Yang B, lihat dia gurunya ceramah. Yang C menjelaskan juga ceramah. Yang D malah di sini menganggap hanya kemampuan siswa sama, berbeda ya. Yang E, lihat Bu Rita memimpin jalan diskusi, berarti mendominasi. Sangat-sangat salah. Yang benar adalah yang A. Selanjutnya di soal nomor 48. Sebuah teori belajar secara filosofis tentang perubahan tingkah laku. Nah, tingkah laku pernah saya bahas di pertemuan sebelumnya ya, yang membahas tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Merupakan teori belajar mudah ini, behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, afektivisme atau pemrosesan informasi. Oke. Di sini jelas adalah teori behavior yang mempelajari tentang tingkah laku itu sebagai hasil dari sebuah pengalaman.
Kita ingat bahwasanya teori belajar behavioristik di sini melihat bahwasanya belajar itu merupakan perubahan tingkah laku. Seseorang anak telah dianggap belajar apabila sudah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Nah, pandangan oleh teori behavioristik ini mengakui tentang pentingnya masukan yang berupa stimulus dan output, ya, input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Maka sering ini disebut dengan teori SR, stimulus respon, seperti itu. Oke, lanjut kita di soal nomor 49. Kesiapan mengacu pada asumsi bahwa koneksi antara stimulus dan respon akan menguat apabila keduanya digunakan. Merupakan hukum belajar Thorndike, yaitu A. Law of effect, B. Law of readiness, C. Law of exercise, D. Law of respondent conditioning, atau E. Law of respondent extinction. Oke, di sini yang ditanyakan adalah bahwasanya koneksi antara SR, stimulus dan respon itu akan menguat apabila keduanya digunakan. Oke, akan kita bahas satu persatu. Kita mulai dari Law of effect atau hukum pengaruh. Artinya di sini penguatan atau pelemahan dari suatu hubungan koneksi antara SR, stimulus dan respon ini adalah konsekuensi dari respon. Bunyinya seperti ini. Jika respon itu diikuti oleh keadaan yang memuaskan, maka koneksinya akan bertambah. Sebaliknya, jika respon itu diikuti dengan keadaan yang tidak memuaskan, maka kekuatan atau koneksi tersebut akan menurun. Itu adalah law of effect atau hukum pengaruh. Kemudian yang B, law of readiness, di sini adalah hukum kesiapan. Di sini adalah ketika seseorang itu siap untuk melakukan suatu tindakan, kemudian ia juga memiliki kesempatan untuk melakukannya, maka dalam diri orang tersebut akan terjadi kepuasan. Sebaliknya, ketika seseorang siap untuk melakukan sesuatu dan ia tidak melakukannya, maka akan terjadi perasaan yang menjengkelkan. Kemudian yang E, law of exercise, di sini adalah hukum latihan. Artinya di sini adanya koneksi antara SR, stimulus respon di sini akan menguat apabila keduanya digunakan. Sebaliknya, koneksi antara SR di sini akan melemah manakala praktek dari hubungan tersebut dihentikan. Jadi jelas di soal nomor 49 di sini jawabannya adalah pilihan jawaban yang C, law of exercise, gitu ya. Berikutnya kita masuk di soal nomor 50 ya. Di soal nomor 50 di sini perhatikan pernyataan di bawah ini. Ada beberapa pernyataan ini. Percepatan pertumbuhan fisik anak, kondisi awal mempengaruhi perkembangan selanjutnya. 3. Penerapan nilai kehidupan di sekolah. Alasan perlunya mengetahui pertumbuhan dan perkembangan peserta didik adalah untuk memahami A, B, C, D, atau E. Alasan kita memahami pertumbuhan dan perkembangan anak itu untuk memahami apa? Sangat jelas di sini. Alasan perlunya mengetahui pertumbuhan dan perkembangan peserta didik adalah untuk mengetahui bagaimanakah pertumbuhan fisiknya, karena pertumbuhan lebih condong ke fisiknya. Kalau perkembangan berarti psikisnya. Yang dua juga pengaruh, kita bisa melihat bagaimanakah kondisi awal itu bisa mempengaruhi perkembangan selanjutnya. Kemudian tentang penerapan nilai kehidupan di sekolah. Saya rasa ini ketiganya adalah masuk, jadi termasuk alasan perlunya untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi jelas jawabannya adalah yang E, seperti itu ya. Informasi, kita membuat bimbel ya dengan nama Klub Matematika Go ASN untuk latihan tes P3K untuk persiapan ya, kita sesi belajarnya setiap hari. Ini adalah paket belajarnya, kita berikan semuanya kepada teman-teman. Sesi belajar interaktif, kita berikan mentor yang profesional dan pengalaman. Soal-soalnya kita berikan yang hot, kita berikan TO rutin, ada kuis setiap pertemuan, dan ada mini tryout setiap minggunya ya. Kemudian jadwalnya ini kita share jadwal untuk belajarnya. Kita
bisa bimbingan ini dilakukan sampai pada saat tes P3K ini dimulai ya, ketika Anda mendaftar sampai pada kurang lebih bulan Agustus 2021. Jadi sangat lama, bimbingannya hanya cukup 1 kali bayar. Berminat silakan hubungi nomor saya ini, kemudian atau bisa di kolom deskripsi juga saya tampilkan. Semua fasilitas tersebut hanya Rp200.000. Gabung sekarang juga. Oke, semoga informasi yang ada di video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berikan like dan subscribe-nya kepada Klub Matematika ya, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Terima kasih dan tonton kami di video selanjutnya di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.